Ya, hari ini kita akan masuk ke bab baru ya, yaitu berkenaan dengan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Sebelumnya kalian boleh sambil diisi ya, presensinya Bapak akan membahas pengantarnya ya. Oke, nah ini sesinya ada di kolom chat, bisa diisi sama kalian dengan materinya, kelarutan dan hasil kali kelarutan. Lebih lanjut lagi dari bab ini, kalian sebenarnya bisa menjelaskan tentang fenomena dari batu ginjal gitu ya. Lalu ada stalaktit yang safit ya di dalam gua gitu ya. Lalu ada lagi dalam bidang forensik itu namanya stichiari gitu ya. Nah, itu berkenaan dengan bab ini ya. Namun sebelumnya Bapak akan bahas secara basic dulu ya, berkenaan dengan apa sih yang akan kita pelajari di bab kelarutan dan hasil kali kelarutan ini ya. Nah, menyinggung pada bahasan ini, kita akan lebih mengenal ternyata sifat garam itu ada juga yang sukar larut dalam air ya. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena dalam garam tersebut itu ada namanya kelarutan ya. Nah, fenomena ini dapat kalian jumpai itu ketika ada suatu garam kalian coba larutkan ya, masuk sini ya. Ternyata ketika dalam tentu malah keruh gitu. Nah, keruh ini dalam kimia itu dapat diartikan timbulnya endapan ya. Nah, ketika kita diamkan selang beberapa menit gitu ya, maka endapan tersebut akan turun gitu ya ke dasar karena adanya gravitasi gitu ya. Nah, saat turun maka akan terpisahkan adanya dua fasa. Yang pertama ada endapan gitu ya. Yang kedua itu ada larutannya. Nah, karena garam itu dia terurai dengan sempurna, nah dalam larutan ini tuh semuanya adalah bentuknya ion. Ya. Nah, secara makro atau secara pandangan kita itu tidak ada yang berubah antara endapan dengan larutannya. Tapi secara submikroskopis atau partikel ya, ternyata di sini terjadi yang namanya kesetimbangan. Artinya ada perubahan dari fasa padat ini menjadi fasa ion-ionnya. Begitupun sebaliknya dari fasa ion-ionnya berubah menjadi fasa padatannya, gitu ya. Nah, sehingga pada bab ini kita akan lebih menjelaskan bagaimana proses kesetimbangan ion terjadi pada garam yang sukar larut. Ya. Nah, kita akan lihat ada sebuah fenomena yang tak asing dari kalian ya di sehari-hari gitu ya. Kalian punya gula, lalu kalian ingin masukkan gula itu ke dalam gelas yang berisi air ya. Dengan volumenya sekian ya 100 gram 100 katakanlah 1 liter lah ya. Nah, kalian masukkan gula tadi ya, sedikit demi sedikit masukkan, diaduk sama kalian, lalu ya artinya hilang, nggak ada lagi bentukan gula. Tambahin lagi dikit ya, masih larut. Tambahin dikit lagi gitu ya, masih larut juga. Tambahin dikit, masih larut juga. Sampai pada suatu titik di mana ketika kalian menambahkan gula tersebut, si gulanya itu bukannya larut tapi malah mengendap. Masukin lagi malah makin endapannya makin banyak dan selebihnya. Dari fenomena tersebut ternyata ada batasan ya, atau yang kita kenal dengan istilahnya itu jumlah maksimal ya. Maksimal gula dapat larut dalam air dengan volume tertentu ya. Nah, jumlah maksimal ini dalam bab ini dapat dikatakan sebagai
kelarutan atau solubility. Ya. Nah, contoh, seandainya gula tersebut memiliki kelarutan sebesar 100 gram per liter, maka kalau Bapak masukkan gulanya itu sebanyak 99 gram, maka gula tersebut masih dapat larut dalam air. Tapi ketika ditambahkan 1 gram lagi menjadi 100 gram, maka dia juga masih dapat larut dalam air. Nah, ketika ditambahkan 101 gram, maka muncul yang namanya endapan. Artinya gula tersebut mengendap, dia tidak larut dalam air. Tambahkan 110, ternyata endapan sendiri itu menjadi 10 gram. Ya, maka dari itu berarti kalau jumlah yang kita masukkan ke dalam air itu di bawah kelarutannya, maka dia akan mengalami kondisi larut. Tetapi ketika kita menambahkan jumlahnya itu di atas dari kelarutannya, maka dia itu akan mengendap. Nah, kondisi itu dinamakan dengan kondisi lewat jenuh. Berarti sebelum lewat jenuh ada kondisi jenuh. Artinya apa? Kondisi ini adalah kondisi ketika kita memasukkan gula pada jumlah yang maksimum. Ya, sama halnya dengan kita manusia gitu ya. Ketika ada kondisi kita jenuh gitu ya. Lalu kita tambahin suatu dalam otak kita, maka kitanya itu akan tidak menerima. Ya. Sama kayak larutan sendiri gitu ya, ada kondisi jenuhnya. Oke. Nah, coba kita lihat pada definisi yang pertama itu. Oh ya, kita konsep dulu ya. Nah, kelarutan garam sukar larut. Bentuknya itu bisa garam, bisa elektrolit. Berarti dia dapat berupa asam atau basa kuat. Ya. Nah, karena ketika dilarutkan dia sukar larut, maka akan timbul namanya endapan. Nah, endapan dengan larutan atau ion-ionnya itu akan terjadi yang namanya kesetimbangan ion. Nah, dalam kesetimbangan tadi itu terdapat dua label konsep. Yang pertama adalah kelarutan dan juga yang kedua adalah tetapan hasil kali kelarutan. Kelarutan itu ialah jumlah maksimumnya. Kalau tetapan ini berarti ada harga K-nya. Nah, harga K ini dipengaruhi oleh suhu, seperti halnya kesetimbangan kimia. Nah, emang K juga gitu ya, sama-sama kesetimbangan dua-duanya. Oke, kita mulai ke definisi. Kelarutan atau solubility itu merupakan suatu satuan ataupun kemampuan suatu larut untuk melarutkan zat larut. Atau dapat dinyatakan jumlah maksimal zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Ya. Nah, kelarutan ini hanya ada pada garam yang sukar larut atau zat yang sukar larut dan dinyatakan dalam bentuk mol per liter. Maka kelarutan ini dapat disamakan dengan yang namanya molaritas atau M besar. Lalu apa itu tetapan hasil kali kelarutan? Nah, kita nggak akan bahas ini ya, bisa bingung kalian banyak X-nya. Kita akan coba lihat pada sebuah contoh berikut ini ya. Nah, ada suatu senyawa elektrolit magnesium hidroksida yang termasuk ke dalam basa kuat ya. Dia terurai menjadi ion-ionnya. Ada ion Mg2+, ada ion 2O. Nah, maka harga KSP-nya sendiri itu akan menjadi Mg2+ dikali OH- pangkat 2. Kenapa? Masih ingat harga K itu adalah konsentrasi produk dikali konsentrasi, jadi dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Mg2+ karena 1 depannya maka dia pangkat 1. Kalau OH- karena angka depannya 2 maka dia pangkatnya pangkat 2.
dibagi konsentrasi MgOH2. Nah, karena bentukannya solid, maka kita anggap dia 1. Nah, berarti kalau gitu akan muncul istilah KSP, khusus di garam ya atau air sukar larut, zat yang sukar larut. Maka KSP-nya adalah konsentrasi Mg2 plus dikali konsentrasi OH min pangkat 2. Pak, tahu dari mana Mg itu 2 plus OH itu min? Kalian coba baca lagi kemarin tentang kation dan anion. Jangan sampai lupa. Ya, karena itu sangat penting di bab ini. Oke, siapa yang mau bersedia membuat KSP dari senyawa berikut ini? Yuk, dapat poin ya. Siapa yang mau nyobain dulu? Siapa yang mau nyoba dulu yang A? Yuk, ada dari IPA 6. Aku boleh nyoba, Pak. Oke, Jaidan, mulai dan sok AgCN dan terurai menjadi apa, Yun? Terurai Ag plus sama Cn min, Pak. Oke. Maka KSP-nya apa, Dan? Ag pangkat 1 sama Ag plus Ag pangkat plus 1 ya. 1. Dikali Iya. Cn min pangkat 1 juga. Oke, konsentrasi Cn min pangkat 1. Oke, dan si yang kedua, siapa yang mau nyoba MnOH2? Aku boleh, Pak. Sata, silakan. Yuk, Sata. MnOH2 terurai menjadi apa? Terurai jadi Mn plus sama 2 OH min. Nah, kalau plus berarti dia nggak 0 dong. Berarti berapa plus jadi? Oh iya, 2 plus. Oh, 2 plus. Sip. Jadi KSP-nya apa KSP-nya? KSP-nya itu Mn2 plus pangkat 1. Konsentrasi. Ya, konsentrasi Mn2 plus pangkat 1. Ya, dikali. Konsentrasi OH min pangkat 2. Oke, sip. Siapa? Yang lain. Next, yang C. Siapa yang mau nyoba? Kasih, Pak. Yuk, siap. Nah, siapa yang mau nyoba yang C? Oke, tadi T, Zaidan sama Syata ya. Nah, tulis dulu ya, di sini Pak. Coba yang C siapa yang mau? Bapak? Yuk, mau Atar? Ya Pak, mau coba. Oke, Soktar. Apa Tar? Ya, plus. Terurai menjadi A, G. AG. Ya Pak. AG apa? Plus bukan Pak? Plus, betul. Ditambah. Kedengaran nggak Pak? Maaf. Yuk, Halo. dengar. IO3. IO3 min. Oke, jadi KSP-nya apa KSP-nya? KSP-nya berarti Ag3 pangkat 1. It's konsentrasi. Konsentrasi ya, terus AG. Ya itu Pak maksudnya. AG apa? Plus. Plus pangkat 1 dikali. IO. Konsentrasi. IO bukan? Ya, IO 3 min pangkat 3 ya. Pangkat 1 bukan sih Pak? Iya, 1. Kan kalau pilih 1 ya. 1 semuanya. Oke, sip. Bagus dah. Coba yang ketiga, yang keempat. Siapa yang mau nyoba? Boleh nyoba, Pak. Boleh dia. Sok gimana ya? Terurai menjadi 2 Ag plus Ya. sama CO32 min. Oke, sip. Jadi KSP-nya apa ya? Konsentrasi Ag pangkat 2. Ag plus pangkat 2 ya. Iya. Dikali. Sama CO32 min pangkat 1. Oke, sip. Ya. Ya, oke. Ya. Terakhir siapa yang mau nyoba? Pak Satria mau nyobain Pak. Satria, boleh sok. Terurai. Terurainya jadi Ba2 plus sama Ya. SO42 min. Oke, SO42 min. KSP-nya apa ya?
KSP-nya jadi konsentrasi BA pangkat 1 2 plus pangkat 1 ya. Nah, Dikali konsentrasi SO4 2 min pangkat 1 juga. Oke, sip. Nah, gitu ya. Jadi hari ini kalian harus bisa membuat pernyataan ini, harga K ya. Oke, sok nggak di SS dulu, tapi bentar ya. Nanti ada Satria, ya. Terus dia sama Tatar. Oke, sok boleh di screenshot silahkan ya. Nah, ini harus bisa nih, ini harga K. Jadi kalian masih menyatakan K sama dengan. Oke. Nah, setelah kalian bisa membuat ini, maka kalian nanti bisa memprediksikan tentang hubungan antara S dengan KSP. Nah, ini ya, apa nggak akan bahas yang ini bisa pusing ya. Kita akan bahas langsung ke soal saja. Pertama, perhatikan soal 8.2. Nah, di sini ternyata yang diketahui itu kelarutan. Kelarutan itu lambangnya adalah S. SAgIO3 itu 2 kali 10 pangkat 6 mol per liter. Ditanyakannya itu adalah tentukan harga papan, berarti harga KSP-nya berapa. Kalau ada soal kayak gini, pertama kalian harus membuat dulu reaksi kimianya. Berarti AgIO3 ini akan terurai menjadi Ag plus dan IO3 min. Setelah kalian membuat persamaan reaksi tadi, maka kita misalkan kalau AgIO3 itu S dengan koefnya 1, maka berapa Ag plus sama IO3 min? Karena koefisiennya semua sama, itu 1, 1, dan 1, maka molaritasnya sendiri itu adalah S, S, dan S. Setelah dapat ini, maka kita buat KSP sama dengan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi O3 min. Baru konsentrasinya kita gantikan dengan tadi. Ag plus itu S berarti masukin S, IO3 min juga S juga masukin. Lalu karena S-nya diketahui 2 kali 10 pangkat 6, maka kita substitusikan ke S yang tadi. Dan kita hitung. Nah, inilah harga, yaitu harga KSP-nya berapa. Ya, nah. Coba bagaimana kalau seandainya soal itu dibalik. Dari harga KSP menjadi S gitu ya. Pertama sama, kita harus buat reaksi dulu. Yang pertama ya. Ag2S timbang dengan ionnya 2 Ag plus dan S pangkat 2 min. S2 min ya. Lalu yang kedua, kita misalkan kalau Ag2S itu adalah S, maka cari berapa S dalam ionnya dengan bandingkan koefisien. Berarti ini 1, ini 2 jadi 2S. Kalau ini 1, ini 1 berarti dia adalah S juga. Ya. Selanjutnya kalian buat KSP-nya, yaitu konsentrasi Ag plus pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena angka depannya adalah 2. Lalu dikali konsentrasi S2 min pangkat 1. Lalu kita masukkan konsentrasi masing-masing ionnya. Karena Ag plus 2S masukin. Pangkat 2 tetap ditulis. Ini S. 2 pangkat 2 itu 4. S pangkat 2 S kuadrat dikalikan S jadinya 4S pangkat 3. Ini hubungannya. Lalu karena dicari kelarutan, maka kita balikan rumusnya. Angka 4 ini jadi pembagi kan. Terus kalau dia pangkat, maka kalau dipindah ruaskan akan menjadi akar. Jadi akar 3 di KSP per 4. Ya, nah gitu. Coba kalau seandainya kalian diperolehnya itu 2 ion, coba nih.
Contoh ya, ada AB terurai menjadi A plus dan B min. Maka pertama kalian misalkan AB itu adalah S. Maka A plus itu S, B min itu S juga. Lalu buat KSP dari AB sama dengan konsentrasi A plus dikali dengan B min. Masukin A plus itu kan S konsentrasinya dikali B min juga S. Maka KSP-nya sendiri akan sama dengan S kuadrat. Jika seandainya yang kita cari adalah S-nya, kita balikan. Maka kalau kuadrat dipindah ruaskan menjadi akar 2 dari KSP-nya sendiri. Ya. Nah, bagaimana kalau 3 ion kayak yang tadi? Sama ya, kalau 3 ion juga. Contoh Bapak punya senyawa AB2. Itu setimbang dengan A2 plus dan 2B min. Ya. Kalau AB2-nya kita anggap dia adalah S, maka A2 plus-nya juga sama S. Koef-nya juga sama. Kalau 2B gimana? Dikalikan 2 saja menjadi 2S. Maka KSP dari AB2 sama dengan konsentrasi A2 plus dikali konsentrasi B min pangkat 2. Masukin datanya. Ini S, ini 2S pangkat 2 menjadi 4S pangkat 3. Berarti S-nya kalau kita bagikan menjadi akar 3 dari KSP per 4. Lalu bagaimana kalau dia 4 ion? Ya, siapa yang mau bantuin Bapak coba? 4 ion. Siapa yang mau bantuin? Coba. Oke, Dan. Siap. Ada senyawa Dan AB3. Berarti ini kalau Bapak buat ya, ini A3 plus ditambah 3B min. Kalau ini misalin S, berarti ini berapa Dan? S juga, Pak. Kalau ini? Jadi 3S. 3S. Maka KSP-nya berapa Dan? Jadi S dikali 3S kuadrat, 3S pangkat 3. Oh, semua itu. Konsentrasi Konsentrasi A plus A3 plus dikali plus 3B min. B min pangkat 3. pangkat 3. Baru masukin. Ini S, S. ini 3S pangkat 3. 3S pangkat 3. So, 3 pangkat 3 berapa tuh? 27, Pak. S-nya pangkat 3 kali S pangkat 1 jadinya? 27S pangkat 4. Nah, balikin. Jadinya S sama dengan Akar 4 dari 4 dari KSP per 27. Nah, gitu ya. Itu untuk ion yang 4. Kalian coba hafalin ya ini ya supaya nggak bingung. Oke Dan, bagus ya. Sip. Coba SS dulu bisa ada yang perlu ya. Kalau ionnya 5, siapa yang mau bantuin? Mau coba, Pak? Oke, Atar ya. Siap, Tar. Kalau ionnya 5, bentar. Kalau ionnya 5, jadi apa? Nah, contoh ya. Ada A2B3 setimbang jadi 2A3 plus A3 plus ya ditambah 3B2 min. Kalau ini S nih apa tak? 2S, Pak. 2S nih 3S, Pak. 3S. Berarti KSP dari A2B3 adalah konsentrasi A pangkat 2 di luarnya, Pak. Plus pangkat 2 dikali B di luarnya pangkat 2 pangkat 3, Pak, sorry. 3. Masukin datanya, berarti ini 2S kuadrat terus 3S. Ya, betul, Pak. 3. Oke, ini berapa nih kalau dikuadratin? 4S kuadrat Ya. sama 27S pangkat 3. Jadi berapa hasilnya? 108. 108, Pak. S pangkat 5.
5 berarti S sama dengan? S sama dengan akar 5. 5. Akar 5 KSP bagi 108. Pak. C. Nah, gitu ya. Ini ionnya yang 5. Oke, sok di SS dulu ya. Oke, hari ini Opa nggak akan terlalu banyak membahas materi ya. Jadi mungkin sampai jam setengah 11. Beres ya. Oke, nah itu tentang hubungan antara S dengan KSP. Ya. Nah, bagaimana seandainya ada angkanya? Ya, latihan 82 ini sebagai tugas kalian hari ini ya. Nanti dikasih tugas. Coba perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, nomor 2. Nah, siapa yang membantuin nomor 2? Coba Pak. Yang membantuin apa? Nomor 2 siapa? Mau coba atur Pak. Coba yang dulu ya, kalau nggak ada angkat ya. Yang lain siapa yang mau nyobain? Yuk, cuman ini ya Pak akan arahin kok. Jadi kan nggak ini, Pak arahkan. Siapa yang mau? Yuk, siapa yang mau? Nomor 2. Ada 5 soal nggak? Ini santai ya. Siapa? Aku boleh lagi nggak Pak atau yang lain? Oh yang dulu ya, dan Sembatan. Yang lain siapa yang lain mau bantuin? Ada nggak? Pada tidur. Yuk. Ini kalau yang nggak aktif Bapak hanya bergantung pada ulangan kalian aja nih. Yuk. Siapa yang mau aktif nih? Ini akselerasi kalian buat nilai. Ayo, siapa yang mau nyobain? Apa? Oke, yuk. Nggak ada, ya udah. Atar dulu ya dan ya. Siapa tadi? Siapa yang mau? Kaila. Oh, Kaila coba ya. Sip. Ntar Kaila dulu ya. Oke, Kaila. Kalau ada yang kayak gini, Kaila ya, kita harus buat dulu reaksi kimianya. Berarti Ag2SO4 keluar menjadi apalah? Ag plus 2Ag plus Ya. ditambah SO4 2-. Nah, lalu kita misalkan kalau ini S berarti ini 2S. ini S. S, maka KSP dari Ag2SO4 itu sama dengan Konsentrasi Ag plus pangkat 2 ya dikali SO4 2- pangkat 1. konsentrasi SO4 2 1. Masukin datanya. Jadi 2S pangkat 2 dikali Nah, berarti sini berapa? 4S pangkat 3. Nah, oke, berarti kan nanya kelarutan tuh. Berarti kita ubah nih KSP Ag2SO4 ini menjadi S sama dengan apa S-nya? Berarti akar 3 KSP per 4. Nah, gitu. Masukin datanya sekarang. Berarti KSP-nya nih supaya mudah dibagi 4 jadi berapa? Kita ubah. Jadi 32 kali 10 pangkat 6. Iya, betul. Sip. Bagi 4. Coret nih. Berapa nih? 8. 8. Akar 38 berapa? 2. 2 kali 10 pangkat nih? Min 3. Min 2. 2. Karena 6 bagi 3 ya. Nah, ini jawabannya. Oke, Kaila. Sip. Bagus ya. Oke, seperti itu ya. Jadi caranya untuk nanti tugas jangan sampai langsung ke jawaban. Harus step by step sistematis ya. Pak mau nanya Pak. Ya, gimana? Itu nomor 2 emang gak ada jawabannya berarti ya? Ya, nggak ada jawaban. Oke Pak. Ya, sip. Oke, next ya. Mangga di SS dulu kalau perlu ya. Oke. Siap. Nomor 4. Siapa yang mau bantuin?
Kalau nggak ada, Atar dulu deh ya. Kalau nggak lagi, Zaidat ya. Siapa yang mau bantuin? Yuk. Kayak tadi aja, kayak tadi Faiza Kaila ya. Gitu aja dah, jangan takut-takut. Diarahin dah ya. Siapa yang mau? Yuk. Pak mau nanya Pak, Oh iya, boleh tak? air Gimana? yang 100 mr sama volumenya itu tetap dipakai? Dipakai. Mau Sata mau nyoba, Sata? Boleh deh Pak. Boleh, oke ya. Karena ini ditanya gram, maka kita harus tahu dulu yang namanya mol. Harus tahu dulu yang namanya molar. Nah, molar ini disebut dengan S. Maka cari S dulu, oke? Yo, berarti kan kita buat reaksinya dulu. CaCO3 akan terurai menjadi apa, tak? Menjadi Ca plus sama CO3 min. Eits, Ca itu bukan plus. Oh Karena iya, jadi 2 golongan plus. 2A. 2 plus. 2 plus dan CO3 2 CO 2 2. CO3 atau 2 min, Pak? CO3 2 min. Karena CO3 cuma satu di kiri kan ya. Oke. Nah, gitu ya. Berarti kalau ini S, berarti ini apa CO2 plusnya? S. Kalau ini S juga. S juga. Berarti KSP-nya akan sama dengan konsentrasi Ca2 plus pangkat pangkat 1 kali. konsentrasi CO3 2 min pangkat 1 juga. Oke, masukin datanya berarti jadi S apa? kali S pangkat 2. S pangkat 2 ya. Berarti kita tinggal cari S-nya kan? Nah, karena S itu sebanding dengan molar, maka rumusnya adalah gram per mr mr kali 1000 per apa sih? Satu lagi. volume larutan dalam mili ya. Masukin datanya. Berarti gramnya berapa tadi? Gram di soal? Gram di soalnya tuh. Tanyakan ya. Ya, ditanyakan. Oh, ini belum beres siapa ya kerjainnya? Nah, kita hapus dulu deh ya, yang ini belum beres ternyata ya. Dari gram. Yuk, kita cari dulu. Karena KSPCaCO3-nya itu adalah S kuadrat, maka S-nya berapa, tak? S-nya akar 4 kali 10 pangkat min KSP apa? CaCO3 Berarti akar 4 kali 10 pangkat min 4 10 kali ya. 10 pangkat min 10 Apa jadinya? ya. 2 kali 10 pangkat min 5. Oke. Baru tadi masukin tadi yaitu M sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume dalam mili ya. M-nya ada tuh 2 kali 105. Gramnya dicari, mr-nya 100. Volume lautannya berapa? Volumenya 200. 200. Solidnya berapa nih? 5. Berarti kalau dikalikan jadi berapa nih? 2 kali 2 kali 10 pangkat min 3. min 3 per 5. Berapa jadinya, Kak? Berapa ya? 4 kali 10 pangkat min 4. Oke, nah gitu. Bisa ya? Nah, sip tak? Yes, dulu ya. Oke ya, oke sip. Nah, ini tentang gram ya, nanti ada soalnya harus dipahami juga. Jadi sekali lagi stepnya itu reaksi misalin S, cari KSP sama dengan, lalu tinggal nyari S-nya, lalu masukin ke rumus ini. Ya, seperti itu. Oke, next ya. Syata tadi ya. Oke, coba kita lihat soal nomor 6. Siapa yang mau bantuin? Ada yang mau bantu? Nomor 6. 5, 4,
3, 2. Saya mau coba, Pak. Oke, udah antara ya. Coba. Pertama, dicari itu kan hasil kali berarti KSP ya. Pak. Nah, artinya kita berawal dari persamaan reaksi dulu. Reaksinya dulu ya, Pak. Berarti BAF2, jadi apa tulisannya kita? Jadi BA2 2 2 plus, ya, tambah plus 2, ya, 2F, Pak. 2F pangkat Min. min. Berarti kalau ini S, berarti ini berapa S? Itu S juga, Pak. Ini? 2S itu. Oke, berarti KSP-nya sama dengan apa? KSP-nya sama dengan konsentrasi BA2 plus. Ya, Terus F pangkat min. F. Di luarnya pangkat 2. Oke, ya. Masukin datanya, berarti ini S. Ini S itu S2. 2S pangkat Ya. 2. 2S pangkat 2. Jadi 4S pangkat 3, Pak. Oke. Ya, berarti kan S-nya cari dulu sekarang S-nya. Apa itu S rumusnya tadi? Gram? S-nya itu molar kan, Pak? Iya. Gram bagi MR. Ini Terus si volumenya itu kan 1 liter. 1000 per V. 1000 per, ya betul, Pak. Masukin datanya sob. Gramnya berapa gramnya? 0,35, Pak. Dibagi MR-nya 175. dikali 1000 1000. per 1000 ya. Ya. Jadi berapa nih hasilnya nih? 2 kali 10 pangkat min 3. Oke. Masukin datanya, berarti KSP dari BAF2 itu kan tadi 4S pangkat 4S 3. di substitusi, Pak. Jadi 4 dikali 4, 2 kali 10 pangkat min 3. pangkat 3. Yuk, pangkatin ya. Berapa nih? Itu dipangkatin dulu jadi 8 kali 10 pangkat min 9. Oke, kalikan. 32. Ya, jadi 3,2 benar nggak sih, Pak? Kalau lihat Ya. dari itu. 3,2 kali 10 pangkat min 8. Min 8. Sip. Nah, gitu caranya ya. Oke, kita save. Ya, seperti itu ya. Yang lainnya. Jadi, stepnya itu harus sistematis ya. Kalau PG masih langsung juga apa-apa. Kalau nggak ada instruksi pakai cara ya. Kalau pakai cara harus sistematis. Oke, nah, coba lagi. Yuk, soal bawahnya coba nih. Siapa yang mau nyobain? Nomor 7. Pak Satria mau nyobain, Pak. Satria, oke, boleh sok Satria. Nah. Berarti kan nyari hasil kali kelautan itu KSP ya. Berarti kita mulai dari reaksinya Reaksi nih. dulu. So, apa reaksinya ya? Reaksinya jadi Ca2 plus ditambah 2F min. Oke, berarti misalkan ini S nih, berapa S? Itu S. Ini S juga. 2S. 2S. Berarti KSP dari CaF2 sama dengan Konsentrasi Ca2 plus pangkat 1 ya. kali konsentrasi F min pangkat 2. Oke, masukin datanya. Datanya S dikali 2S pangkat 2. Jadi berapa? Jadi 4S pangkat 3. Nah, kan nyari KSP ya, berarti kan lihat konsentrasi Ca2 plusnya itu sama dengan apa di sini? Ca2 plus Ini kan, berarti dia S. S. Berarti ini berapa? 2 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 4. Ya udah kan, udah ada S-nya, tinggal disubstitusikan. Berarti jadinya 4 kali kurung 2 kali 10 pangkat min 4 pangkat 3. 3. Jadi 4 kali berapa nih? Jadi 8 dikali 10 pangkat min 12. Jadi berapa hasilnya? Jadi 32 kali 10 pangkat min 12. Terus jadi 3,2 kali 10 pangkat min 11. Gitu ya. Sip, bagus atau ya? Nah,
Hati-hati nih buat kalian, kalau seandainya di soal itu yang diketahuinya F min. Itu 2 kali 10 pangkat min 4. Lihat F min itu 2S ya. Berarti tidak bisa langsung dimasukin ke sini. Cari S-nya dulu. Berarti S sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 dibagi 2. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus tadi ya. Ya, jika. Oke, sok, mangga di SS dulu. Sip, bagus Satria ya. Sok di SS dulu ya. Kita dulu, ini dulu. Ini. Oke, sok. 1 menit lagi ya. Oke. Nah, Bapak akan bahas soal yang nomor 8. Coba Dan. Ada Dan? Ya, Dan? Ada Pak. Oke, Dan bantuin Dan ya. Tadi kan nggak ke ini ya. Nomor 8. Kalau ada soal yang kayak gini, berarti kalian tinggal tidak perlu dicari semuanya. Cukup pangkat 10-nya kita bagi-bagi sesuai dengan ionnya ya. Lihat nih kan AgCl, berarti ada berapa ion kalau AgCl? Ada 2 Pak. 2 ion ya. Kalau AgI? 2 juga. Sama, 2 juga. Kalau Ag2CRO4 berarti 6 Pak. ada 2, bukan 6. Nah, Nggak ada yang 3. Nah, 3 ini 2 Ag plus ditambah CrO4 nih. Berarti 3 ion. 2 ion Ag plus, 1 ion CrO4 nih. Ya. Kalau ini Ag2S berapa ion? 3 Pak. 3 juga ya. 2 Ag plus ditambah S2 min. 3 ion. Kalau terakhir ada berapa ion? 4 bukan sih Pak? Ada 3 juga. Oh. 2 Ag plus ditambah C2O4 2 min. 3 ya. Nah, kalau 3 berarti S-nya ini jadinya akar KSP. Ini juga sama. Kalau 3 berarti S-nya akar 3 gitu ya. Ini pun sama. Oke. Nah, tinggal pangkatnya kita bagi. Kalau akar 2 berarti bagi 2. Berapa hasilnya? 10 pangkat min 5. Oke. Kalau ini bagi 2 juga apa hasilnya? 10 pangkat min 8. Oke. Kalau ini bagi 3 sekarang. 10 pangkat min 4. Oke. Kalau ini bagi 10 3 juga. 10 pangkat 16,5 Pak itu. Oke, 16,5-an ya. Kalau ini bagi 3 berarti berapa? 10 pangkat min 3,4 kali Pak. 4-an ya. Nah, tinggal kan bandingkan siapa yang paling besar di antara mereka. Berarti pangkatnya yang negatifnya paling kecil. Siapa? 3,4. Nah, ini jawaban yang betul. Oke, jadi nggak lama kalian menulis soal yang ini. Pak mau bertanya. Sip. Gimana, Pak? Jadi kalau misalnya ada kayak soal kayak gini, Pak, kita tuh perhatiin ionnya supaya nemuin jenis akarnya gitu, Pak. Iya, betul. Gitu. Ya. Ya. Jadi harus tahu ionnya dulu baru bisa mengerjakan. Kalau emang bimbang kayak tadi kayak ini, ya udah buat reaksi kimianya dulu aja. Ya. Jadi kalian di sini perlu menghafal kembali kation T berapa muatannya, lalu anion T apa aja dan berapa muatannya. Ya, itu penting. Kalau nggak hafal ya siapkan pairing bondnya di buku kalian. Oke? Nah, seperti itu ya. Oke. Enggak di SS dulu kalau mau ya. Nah, pertemuan kita sampai ini, jadi kalian nanti kerjakan soal latihan 8.2. Akan coba ya ke atas lagi. Kalian SS ya sebagai latihan kalian. Oke, nah, screenshot ya. Kalian kerjakan soal ini sebagai latihan. Oke, sok nyalakan kameranya. Oke, dengan kita akan akhiri. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya dan kalian silakan tugas yang dikerjakan. Batasnya sampai jam 8 malam ya hari ini ya. Jadi boleh nyantai, boleh seperti apa, boleh kerjasama, boleh mandiri, serah kalian. Yang penting kerjakan dengan cara yang sistematis. Oke, nanti kalian boleh leave ketika apa sudah menyebutkan nama kalian. Karena ini mau di absen ya.
Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya dan mohon maaf bila mana ada yang kurang jelas atau apa gitu ya. Nih, absen boleh diisi, yang belum ya silakan di kolom chat. Oke, aduk kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Banyak, Ya, Pak. di sini Jaidan boleh live ya. Oke, dia boleh. Atar silahkan, Satria silahkan, Assalamualaikum, Syafah Pak. silahkan, sama Adinda silahkan, Regi silahkan, Manik silahkan, Irfan silahkan, Keisha boleh, Nadia silahkan, Maurel silahkan, Santalira silahkan, Nadia Anissa boleh, Anggita, Fahrizal silahkan, Adrian Tama silahkan, Laura silahkan, Yasmin silahkan, Rizky Nurul boleh, Faiza Kaila silahkan, Syata boleh, silahkan. Kasih, Pak. Christina, Alia kemana nih? Faiza, Raka, Arashid, yuk hadir nggak? Yuk Hafiz boleh ya? Hadir Pak, tapi ini kameranya kemarin tuh kehujanan terus jadi buram gitu, nggak apa-apa. Aku juga hadir, Pak. Oke, Alia hadir. Kenapa Alia? Kameranya sama? Nggak tahu ini nggak bisa di on cam Oke. gitu. Dasar respon ya. Oke, di sini Ya. boleh, Alia boleh, silakan Dip ya. Oke, makasih Pak. Yuk, Raka, Arashid, Faiza hadir nggak? Hadir Pak, Hadir Pak. lagi di jalan. Oh jalan. Oke, udah sok sih boleh ya. Raka, kenapa nggak bisa on? Tadi ke toilet Pak, maaf. Oh iya, toilet dia soal. Boleh ya, live ya. Faiza, mana Faiza? Faiza, hadir nggak? Faiza? Ya? Oh, hadir ya. Ya, si Fahid ya.